Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya saya dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Kami bersyukur untuk kesetiaan Bapak Saudara yang tetap setia untuk mengikuti Menara Doa bersama-sama dengan kami. Nah Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita bersama-sama hari ini. Kita minta biarlah Tuhan hadir di dalam doa pujian dan penyembahan dan biarlah Bapak Saudara dapat mengalami Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama, kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa buat kami. Bawa kami hari ini ya Tuhan, untuk kami dapat melihat perbuatan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, jamah umat-umat-Mu yang sakit, jamah umat-umat-Mu yang mengalami beban masalah apapun ya Tuhan. Kami percaya hari ini firman-Mu mengubahkan jalan kehidupan kami. Luruskan kehidupan kami Bapa, biarlah hadirat-Mu menuntun kami lebih lagi. Berkati ibadah kami hari ini ya Roh Kudus, berbicara buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Ini doa kami Tuhan. Makasih Tuhan Engkau baik buat kami. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
Mari dari awal bersama-sama katakan. Jalanmu tak tersela, ya Tuhanku, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu. Benarkah nyata di dalam hidupku? Mari sembah Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Mari sembah Dia. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari datang sembah Dia Bapak Saudara. Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau jamah kami. Kami percaya ya Tuhan, rencana-Mu indah dalam hidup kami. Tuhan Yesus, penuhi kami hari ini. Berbicara buat kami Roh Kudus. Sungguh kami rindu akan Engkau, Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah hadirat-Mu menuntun kami Tuhan. Mari angkat tangan-Mu, sembah Dia. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi sembah Dia, katakan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera
Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, ya Yesus, arti kehadiran-Mu Yesus. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, umat Tuhan yang ada di Holy Spirit Room, mari kita hampiri Tuhan hari ini. Kita datang kepada Tuhan, bawa hidupmu hari ini, persembahkan kepada Dia. Dia Tuhan, rencananya indah bagimu. Bawa kami dekat kepadamu, bawa kami dalam hadirat-Mu, ya Tuhan. Kami rindu akan Engkau, Yesus. Shalabayarabo, selenanamo. Hadirat-Mu mengangkat tangan kami berserah kepadamu Tuhan. Ya Yesus Tuhan, Engkau kekuatan dan perlindungan bagi kami. Yesus Tuhan. Ya Yesus, pertolongan Tuhan ada atas hidup kami. Saat kami mengangkat tangan kami Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau menyertai jalan-jalan hidup kami ya Tuhan. Haleluya.
tinggikan. Tuhan, kami berseru kepadamu. Ini doa kami. Oh, ralamaya syada, mari bersama-sama katakan haleluya. Oh, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari lebih lagi sembah Dia. Haleluya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari buka tangannya, sembah Dia. Haleluya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari jemaat Tuhan sembah Dia. Haleluya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sekali lagi dengan imanmu sembah Dia. Haleluya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi.
katakan Kau Tuhan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Katakan Kau Tuhan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Sekali lagi katakan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ya Tuhan Yesus, Kau tetap Allah buat kami. Kau tetap Tuhan buat kami. Engkaulah pertolongan kami, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, haleluya. Mari bersama-sama katakan, ya. Walau 1000 rebah di sisi, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisi, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari sembah Dia, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan untuk semua janji-Mu, semua firman-Mu Tuhan, yang boleh ya Tuhan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua jawaban-jawaban doa yang Engkau sudah kerjakan di tengah-tengah kami. Bahkan ya Tuhan, sebelum kami melihatnya sekarang Tuhan, kami tahu kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Engkau yang sudah memulai satu pekerjaan yang baik, aku yakin sepenuhnya Engkau sendiri akan menyelesaikannya sampai pada akhirnya, yaitu di hari daripada Kristus itu. Hari ini aku berdoa ya Tuhan,
Untuk setiap umatmu, anak-anak hamba-hambamu ini. Jamah setiap kami Tuhan. Bawa kami masuk hadirat-Mu. Tuhan, sentuh hatiku ya Tuhan. Ubah hatiku. Bawa kami masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Bapa serta selalu sertaku sepanjang hidup. Bahagia selalu Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, sembuhkan sekarang Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan. Beri kami iman ya Tuhan untuk bisa disembuhkan. Tuhan ajar kami untuk bisa melihat dari sudut pandang Tuhan. Berikan kami Tuhan iman untuk bisa percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Ajar kami itu terus bertumbuh. Ya Tuhan, dewasa di dalam Tuhan. Bahkan kami bisa berbuah bagi kerajaan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Yang ada di Holy Spirit Room. Dan juga saudara yang mengikuti dengan setia Menara Doa Online pada hari ini. Nah hari ini saudara kita akan bahas tentang perspektif iman. Ya, perspektif iman yaitu apa saudara? Sudut pandang iman. Ya, di dalam Amsal 23 ayat 7a di sini dikatakan sebagaimana seseorang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Jadi perspektif itu menentukan ya saudara, kita akan jadi apa, kita akan punya apa, kita akan ada di mana. Ya kan? Ya itu perspektif bicara tentang apa yang kita pikir, ya kan? Apa yang kita lihat, kita pandang, ya. Nah, di dalam Mazmur 119 ayat 130, Alkitab di sini berkata apa Saudara? Bila firman-Mu tersingkap, ya. Memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang yang tidak berpengalaman. Jadi saya ingin ajak Saudara untuk membahas ya saudara, untuk kita belajar tentang perspektif iman. Itu artinya apa? Saudara, kita bisa punya perspektif iman apabila Roh Kudus ya kan menyingkapkan firman itu ya dalam setiap keadaan dalam hidup kita. Jadi artinya apa saudara? Apa yang dimaksud dengan perspektif iman? Saya coba definisikan dengan definisi yang sederhana saudara. Jadi perspektif iman adalah cara kita memandang realitas kehidupan. Ya, apa yang terjadi ya dalam hidup kita. Bukan soal benar salah, siapa benar siapa salah. Kok begini jadi kenapa nggak begitu. Ini bicara tentang cara kita memandang realitas kehidupan menurut apa saudara? Kebenaran firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Jadi saya simpulkan begini saudara. Hidup tidak ditentukan oleh apa yang terjadi. Ya. Tetapi bagaimana kita apa? Memaknai apa yang terjadi. Nah, ini perlu yang namanya kita perlu belajar, ya. Ya. Ada 3 kebenaran perspektif ya iman, ya. Perspektif menurut iman atau menurut firman Tuhan, Saudaraku.
Karena kenapa kita harus belajar ini saudaraku? Kita belajar lagi karena gini. Ada satu kata-kata seorang hamba Tuhan yang berkata, ya, dia berkata begini saudara, ubah cara Anda memandang sesuatu. Maka hal-hal yang Anda pandang akan ikut apa? Berubah. Ya, ubah cara pandang. Nah, caranya gimana? Kita akan belajar dulu pengertian tentang perspektif iman, ya, bagaimana cara memandangnya saudaraku. Karena gini, saya kasih contoh aja yang gampang. Ketika hujan turun, enggak semua orang loh saudara, cara pandangnya bisa berbeda-beda. Satu hari saudara waktu kita ada di kebun Makarios, ya, kita doa untuk peletakan batu pertama. Selesai doa saudara dari tiba-tiba hujan turun. Saudara, lalu satu temen nih yang mimpin proyek ini dia berkata, memang kita butuh hujan Pak. Kita butuh hujan. Karena udah lama ini gak hujan. Kenapa hujan? Kan kita lagi nimbun. Supaya timbunan kita itu kalau dapat hujan jadi dia ngadon. Jadi lebih kuat nantinya. Yang kedua, ini juga udah lama gak hujan. Banyak debu dan juga tanaman-tanaman kita yang di kebun itu butuh air. Oh iya, tapi orang lain hujan. Wah, hujan bikin saya jadi yang mungkin lain lagi saudara pandangannya. Saudara bisa mengerti nih. Nah, ini dalam hidup kita itu sudut pandang. Kita pun kadang-kadang hal yang benar, saudaraku, kita bisa memandangnya dengan cara yang salah. Hal yang salah kita pandang ini jadi benar. Nah, sebagai orang Kristen jangan sampai kita keliru. Nah, ada 3 kebenaran yang kita akan belajar sesuai dengan firman Tuhan tentang perspektif. Pertama ya saudara harus tahu gini. Perspektif iman atau cara pandang menghadapi realita hidup berdasarkan firman Tuhan. Itu namanya perspektif iman. Menentukan apa saudara? Keputusan dan respon kita. Ya, jadi sekarang pertanyaannya begini dong. Perspektif itu ya menentukan keputusan atau respon. Jadi bagaimana kita memutuskan sesuatu atau merespon sesuatu itu tuh sebenarnya tuh saudara ditentukan, disebabkan oleh karena apa? Cara pandang kita. Katakan amin saudara. Contoh misalnya seorang anak, ya kan, seorang anak dikasih tahu sama mamanya, ya kan, kamu harus belajar yang benar. Yang kasih nasihat. Nah, responnya dia itu tergantung dari perspektif mamanya ini ngomong. Kalau mama ngomel terus, gak pernah kasih reward ke kita, dia pujian. Saya bilang, emang mama tuh gak suka sama aku. Padahal disuruh rajin belajar. Kok gak suka? Itu respon yang satu anak. Tapi satu anak, dia lihat mamanya. Saudaraku, ini mama yang baik. Apa responnya saudara? Dia bilang, iya saya akan jalanin, saya akan belajar. Karena memang besok mau ulangan. Saya gak mau main game. Saudara bisa ngerti, ini kan berbeda. Bahasanya beda, saya juga udah jelaskan. Jadi perspektif itu sangat ditentukan oleh wawasan. Katakan wawasan. Ya, wawasan, pengertian, ya, pengetahuan kita akan firman Tuhan. Semakin saudara tuh ngerti banyak tentang firman, ya, punya wawasan firman, semakin kita bisa ngerti tentang, oh ini maksud Tuhan tuh begini toh. Kehendak Tuhan tuh begini toh. Oh rencana Tuhan tuh gini, makanya aku tenang. Saya bisa ngerti sih. Nah, di doa pengurapan, ya kan kita kan belajar tentang apa nanti? Perspektif paku terhadap palu. Nanti kita akan belajar nih. Kita belajar ya perspektif paku terhadap palu. Paku kalau ngerti tujuannya dia diciptakan. Waktu dia dipukul sama palu, walaupun sakit, dia gak akan keberatan. Karena memang tujuannya dia diciptakan untuk apa saudara? Dipukul dan tertanam. Untuk apa? Menyangga, menguatkan, menyatukan. Gitu ya dengan hidup kita, saudaraku. Jadi perspektif kita bisa punya perspektif iman. Ya, kita bisa merespon. Saya kasih contoh yang mudah aja gitu. Tentang 12 pengintai.
12 pengintai yang di dalam Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai saudara bisa lihat itu kan, Bilangan pasal 13. Kan Musa mengirim 10 pengintai dari 12 suku di Israel. Masuk tanah perjanjian, suruh mereka, kamu lihat, lalu setelah itu kamu rekam, kamu laporkan. Saudara sudah tahu cerita ini kan? Yang 10, saudara tempatnya sama, datanya sama, waktunya sama. Tapi saudara, karena perspektifnya berbeda, respon mereka berbeda. Karena yang 10 perspektifnya apa saudaraku? Perspektif orang yang gak ngerti maksud Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi yang dia lihat adalah apa saudara? Raksasanya. Saudara, kesulitannya. Tetapi ada 2 orang, dia punya perspektif iman. Namanya siapa? Yosua dan Kaleb. Kenapa sehingga dia merespon? Oh tidak. Mereka kan berkata, meresponnya gini. Kita ini belalang. Ya kan udah tinggal nanti dimakan gitu ini. Tapi beda dengan kata-kata Kaleb. Kaleb bilang gitu. Oh justru mereka kan kita telan habis. Karena ada Allah yang menyertai kita. Jadi dia punya perspektif. Hasil kita punya perspektif karena dia kenal Allahnya siapa. Dia kenal firman, dia kenal janji Tuhan. Dia kenal bahwa dia harus masuk dalam perjanjian. Tuhan sudah janji kepada Abraham, Ishak dan juga saudaraku apa? Kepada Yakub. Bahwa itu jadi milik mereka. Amin saudaraku. Saya kasih contoh lagi tentang perspektif menentukan respon. Nah respon itu menentukan apa saudara? Hasil hidup kita. Yang 10 orang mempengaruhi satu bangsa. Respon mereka apa? Mereka pahit responnya. Tidak percaya, marah-marah, teriak sama Musa. Akhirnya apa? Mereka tidak masuk tanah perjanjian. Saudara, itu hasilnya. Sedangkan yang 2, mereka bisa masuk tanah perjanjian. Jadi respon itu akan menentukan kita ini akan jadi apa, punya apa, dan bagaimana. Dari respon kita ini, keputusan kita ini, itu hasil dari apa? Perspektif. Perspektif itu apa sih sebenarnya? Yaitu wawasan kita, pengertian kita, pengenalan kita kan siapa Tuhan. Siapa Tuhan itu, apa rencananya, apa karakternya. Saudara, apa kuasanya, apa kehebatannya. Saya kasih contoh lagi satu orang bernama siapa? Musa. Saudara kita akan baca Alkitab kita Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri. Ini respon saudaraku. Ya kan? Setelah dia dewasa, dia udah dari bayi diangkat anak sama putri. Dibesarkan, disekolahkan, dikasih jabatan-jabatan, dikasih kekayaan. Segala macam saudara. Dan dia dipersiapkan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Musa ini. Setelah daripada asli anak Firaun. Tetapi setelah besar Alkitab kata dia meresponnya apa? Dia tolak itu. Ayat 25. Apa alasan dia menolak disebut anak putri Firaun? Saudara perhatikan. Ini pengertian dia. Dia dapatkan pengertian, dapatkan pewahyuan, dapatkan wawasan ini. Kita baca ayat 25 dan 26. 1, 2, 3. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Itu wawasan dia. Yang kedua, apa? Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab, apa saudara? Pandangannya ia arahkan kepada apa? Upah. Saya coba kulik. Apa arti kata upah? Jadi ini dasarnya saudara. Dia bisa punya respon karena punya perspektif. Ya. Kenapa dia? Karena dia bilang hidupnya, pandangannya diarahkan pada upah. Bahasa Ibraninya namanya mistapodosia. Mistapodosia. Apa mistapodosia? Saya dapat pengertiannya begini saudaraku. Ya kan? Tidak ada satupun ketaatan
pengorbanan iman yang sia-sia kalau saudara dan saya percaya sama Tuhan. Karena Allah adalah pemberi upah yang adil. Tuhan catat setiap ketaatan, kesetiaan kita. Dan dia sendiri akan membalas pada waktunya. Nah, konsep saudara, mista podosia, ini adalah untuk mendorong setiap orang percaya. Untuk apa saudara? Tetap setia walaupun kita belum melihat hasilnya secara langsung di dunia ini. Amin saudaraku. Ini penting saudara untuk kita bisa lihat. Dan kita tahu sekarang saudaraku, respon Musa menentukan nama dia masih tetap disebut. Sekalipun dia sudah meninggal dunia ribuan tahun. Amin. Jadi saudara mau punya perspektif iman, katakan amin. Kalau kita merespon selalu ngeluh, selalu kecewa, selalu marah, coba cek lagi perspektif kita. Kalau kita bisa bersyukur, kita bisa percaya, tingkatkan perspektif iman kita. Katakan amin. Saya kasih contoh lagi tentang perspektif iman menentukan keputusan dan respon. Yang respon keputusan yang berdasarkan perspektif itu akan membuat kita naik. Saya kasih contoh lagi seorang yang bernama siapa? Daud. Daud saudaraku. Ya. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, kita tahu, lalu dia meresponnya apa? Dia berkata begini saudara, dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 32. Janganlah seorang menjadi apa? Tawar hati karena itu respon Daud. Ya, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Itu respon dia, itu keputusan dia. Saudaraku, walaupun saudaraku dia berespon begitu, ada yang mendebat apa? Menyerang, melawan daripada yaitu Saul, Raja Saul. Raja yang harusnya, kau berani ya, laju mestinya. Tapi Saul coba untuk memberi pengertian supaya dia punya hikmat lah, jangan lawan-lawan Goliat. Nah, ini hikmat dunia. Seorang yang punya perspektif iman, dia punya hikmat apa? Hikmat sorga. Kalau saudara sering dengar ngobrol sama orang dunia, dia kasih hikmat dunia. Nih hikmat dunia itu apa? Lihat ayat 33, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin. Sekali lagi apa? Tidak mungkin. Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Untuk melawan dia, tidak mungkin. Apa alasannya? Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi apa? Prajurit. Tak mungkin. Itu hikmat dunia. Kalau saudara sudah dapat punya perspektif iman. Kalau saudara punya wawasan tentang siapa Tuhan. Apa janji Tuhan. Apa maksud Tuhan. Kita akan seperti Daud responnya. Katakan amin. Apa dasarnya Daud punya perspektif itu? Saudara, dia jelaskan perspektifnya. Sudut pandang dia. Yang Saul sendiri nggak lihat itu. Apa? Lihat, dia jelaskan 34 sampai 37. Baca 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang akan dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ditegaskan lagi ayat 37, baca yang keras. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan dia punya dasar. Sudut pandang, cara dia melihat. Kenapa? Dia mau bilang begini, aku tuh punya pengalaman iman. Bukan sekedar pengalaman.
aku orang berpengalaman. Enggak, kalau kita ngomong seperti itu, kita seorang mengandalkan kekuatan sendiri. Orang yang punya perspektif iman, itu orang yang rendah hati, yang dia percaya. Bukan orang sombong, saudaraku. Daud bukan sombong, tapi dia punya perspektif iman. Hasil dari apa? Pengalaman iman. Dia bisa punya pengalaman iman karena pikirannya diarahkan kepada apa? Kepada kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di masa lalu. Lalu hatinya penuh dengan rasa syukur. Itu perspektif iman. Katakan amin, saudara. Ya kan? Kalau kita mikir yang jelek terus, susah terus, kayaknya Tuhan nggak nolong, kenapa lah orang kok pada benci sama Tuhan? Tidak akan pernah muncul. Sekalipun ada hal-hal baik yang pernah kita alami. Saudara, karena gini saudara, perspektif itu hasil daripada pengalaman iman. Pengalaman iman karena itu hasil daripada keintiman dengan Tuhan. Yang dimana kita bisa hidup dengan, iya aku ingat ya Tuhan begini loh. Buat begini loh, alangkah baiknya. Tuhan juga berbuat sesuatu ini pada orang ini. Orang itu aku dengar kesaksiannya. Dan firman Tuhan juga nulis seperti itu. Iya aku yakin kok. Amin. Aku ambil keputusan. Aku ambil respon. Percaya. Aku akan melangkah. Sudah dapat saudara poinnya? Yang kedua. Perspektif iman membuka mata rohani kita. Perspektif iman membuka mata rohani kita. Saya kasih contoh saudara. Di dalam 2 Raja-Raja 6. Ayat 15 sampai 17. Itu cerita tentang apa saudara? Elisa dan bujangnya Gehasi. Itu dikepung saudara oleh pasukan tentara Aram. Gara-gara saudaraku. Apa saja strategi Raja Aram saudara. Itu kok bisa ada seperti ada intelijen. Kok tahu semua Israel. Rupanya saudara dicari siapa kepala intelijennya yang ngasih tahu. Rupanya bukan tentara, bukan Raja Israel, tetapi seorang yang bernama siapa? Elisa, nabi. Wah, ngamuk ini Raja Aram. Perintahkan pasukannya kepung Samaria, tangkep. Yang cari, yang namanya siapa? Elisa. Waktu sampai sore pagi-pagi, kepung begitu banyak. Elisa mah tenang aja. Elisa bilang, ya kan, yang nyertai kita tuh jauh lebih banyak daripada yang kamu lihat tuh. Wah kan, Gehasi panik, saudara bujangnya panik. Lalu apa yang dibuat oleh Elisa? Elisa berdoa, ya Tuhan kiranya kau buka mata daripada bujangku ini Gehasi. Waktu Tuhan jawab doanya, Gehasi bisa lihat saudara, itu di sekitar gunung itu pasukan saudara, bala tentara Allah yang berapi, yang jumlahnya jauh lebih banyak dari pasukan itu. Saudara, perspektif iman membuka mata rohani. Maksudnya gini, kalau kita punya perspektif iman, ya kita percaya realitas rohani ya itu jauh lebih besar daripada realitas fisik yang kelihatan, ya karena kita pakai kacamata iman untuk lihatnya. Kalau kita nggak lepasin kacamata iman kita, maka yang kita pakai adalah nggak mungkin kita pakai kacamata iman lalu kita juga pakai kacamata ketakutan atau kecemasan. Kalau kita pakai kacamata iman, kita bisa melihat bahwa Tuhan lebih hebat daripada, katakan amin. Dalam setiap perkara dalam hidup saya, ketika saya juga dalam hidup pribadi, keluarga, atau ketika saya juga bergumul mendoakan seseorang. Salah satu cara saya menguatkan diri saya atau orang-orang lain adalah apa? Filipi 1 ayat 6. Saudaraku, itu yang saya sering ucapkan kata penugasan. Saya baca ini Filipi 1 ayat 6 saudara. Ya, atau kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Apa maksudnya? Saya mau jelaskan begini.
Perspektif iman, saudaraku ya, itu akan membuka mata rohani kita. Artinya apa di sini? Kalau saudara sudah yakin, kayak saya nih, saya sudah yakin saya dapatkan visi dari Tuhan atau penugasan dari Tuhan, maka Tuhan pasti akan melengkapinya segala yang kita butuhkan. Tuhan pasti akan mencukupi segala yang kita butuhkan. Supaya visi dan penugasannya ini selesai sampai pada akhirnya. Saya ngerti. Katakan amin. Perhatikan dengar baik lagi. Jika ada hambatan, ada tantangan, ada kesulitan di dalam proses perjalanannya. Entah tiba-tiba kita kena sakit. Bahkan dokter bilang ini sakitnya sakit yang sangat berat sekali. Atau mungkin saudara bergumul dengan kanker kah? Tapi saudara dapat di Tuhan. Aku dikasih tugas kok. Dan tugasku belum selesai nih. Aku sedang dalam misi Tuhan. Untuk lakukan ini, itu. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Tapi dalam perjalanannya saudara kena sakit. Saudara bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata. Ya kan? Aku yakin sepenuhnya. Yaitu dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Atau saudara dalam perjalanannya prosesnya apa saudara? Tiba-tiba mengalami kegagalan. Kejatuhan. Tuhan tuh gak pernah bikin satu ganti rencana. Karena kamu sudah gagal, kamu sudah jatuh. Aku buang kamu. Enggak. Sepanjang kita mau terbuka, bertobat, bangkit kembali. Tuhan bilang, aku gak robah rencanaku atas hidupmu. Karena aku yang mulai, aku mau. Ya kan? Kamu turut serta untuk menyelesaikannya. Percaya saudara, amin? Ini perspektif. Contoh siapa? Di perjanjian lama, Simpson. Perjanjian baru, Simon. Itu ya dua. Saudaraku. Apapun itu. Tiba-tiba mungkin saudara mengalami gagalnya. Keuangan kah? Atau apapun. Saya bergumul dengan keuangan. Bergumul dengan pekerjaan. Bergumul dengan anak-anak ini. Gimana? Dengar pegang. Perspektif iman akan membuka mata rohani kita. Makanya saudara perlu didoakan seperti Paulus berdoa. Ya, doanya gimana? Efesus 1 ayat 18 sampai 19 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, doa. Ya, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan. Kita harus doakan, Tuhan berikan aku. Ya kan? Berikan aku, jadikan mata hatiku terang. Supaya aku bisa mengerti pengharapan. Kalau kita ngerti pengharapan, pasti hidup kita penuh dengan apa? Sukacita. Yang ketiga, perspektif iman itu akan membentuk atau melahirkan apa? Damai, sejahtera, dan sukacita. Apa yang terus kita pikirkan akan menentukan perspektif iman kita. Katakan amin. Saudara, kunci Paulus hidup dalam iman kepada anak Allah yang hidup adalah apa? Paulus menatap pikirannya pada kebenaran firman. Sehingga saudara, ini orang kalau lihat apapun yang terjadi, dia bisa lihatnya dengan apa? Perspektif iman. Ya. Dia tulis dalam penjara loh saudara, Filipi 4 ayat 8. Ya, dia berkata apa saudara? Dia bisa nasihatin ini. Ya,
Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji apa? Pikirkanlah. Katakan amin. Iya. Kadang dalam kita ngobrol sama seseorang, kadang-kadang ada satu teman bicara tentang seseorang satu nama. Dia ceritakan nama ini. Lalu luka lama kita yang sudah mulai sembuh, tergores lagi saudara. Ngerti gak saudara? Lalu tiba-tiba kita tanggapi cerita itu sesuai dengan luka yang lama. Setelah itu saudara di rumah kita ngomong lagi. Tiba-tiba Roh Kudus bicara. Filipi 4:8 sayang. Apa? Semua yang disebut kebaikan dan patut dipuji. Pikirkan itu. Itu tidak. Aku check out sebentar ya. Sukacitaku check out ya. Keluar sukacitanya Tuhan. Sampai kita bilang gini, Tuhan kembalikan sukacita aku bertobat. Tadi aku enggak pikirin yang baik. Aku pikirin kok yang jahat dia, yang jelekan dia. Karena aku udah ampuni dia. Aku sudah berkati dia. Saya ngerti ini, katakan amin. Itu. Perspektif iman menghasilkan damai sejahtera sukacita. Fondasi topangan perspektif iman adalah firman. Yang kita mau percaya dan kita mau lakukan. Ada banyak orang punya firman bukan untuk dia lakukan, hanya untuk diketahui. Saudara ngerti? Firman harus bisa mengoreksi total pola pikir kita yang salah. Supaya kita bisa punya cara pandang, perspektif yang benar. Lalu nanti kita akan merespon, ya saudara, yang bisa nyenengin hati Tuhan. Karena saya ingat ulang terus tentang moto Doulos Camp. Apa? Bukan, benar salah apa? Kata-kata. Bukan benar atau salah, tetapi respon. Bukan soal siapa benar, siapa salah. Bukan ini benar, bukan ini salah. Tapi respon kita gimana? Katakan amin. Untuk bisa respon, kita harus punya sudut pandang, cara pandang kita. Perspektif. Nah sekarang ada 3 disiplin rohani untuk memiliki perspektif iman. Punya cara pandang. Ya, ilahi perspektif iman. Ya. Yang pertama apa saudara? Caranya apa? Nah ini kita latih nih. Saudara kalau mau punya perspektif iman, ayo latihan ini, disiplinkan nih. Yang pertama apa? Saring apa yang masuk. Katakan amin saudara. Kalau kita sudah tahu ini dan kita mau ambil keputusan, aku mau berubah. Ketika kita gagal menyaring, pasti Roh Kudus akan tegur kita. Ampuni aku Tuhan. Aku kok gak saring lagi ya. Aku sudah langsung putuskan, aku sudah langsung omong, aku langsung ngerespon. Ampuni dosaku. Beri aku kemampuan untuk bisa menyaring. Doanya seperti itu. Katakan amin saudara. Enggak cuma untuk didengar-dengar, ditahu-tahu. Setiap kebenaran yang saudara dengarkan, ketahui. Itu adalah kebenaran harus didoakan. Supaya kebenaran itu nancep ke dalam diri kita. Dan itu kan menjadi satu respon yang bagus. Menjadi satu perspektif dan jadi respon yang berkenan. Pertama apa? Filter pikiran kita. Ya, Ibrani 2 ayat 1 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan apa? Hanyut di bawah arus. Filter. Yang kedua apa saudara? Framing ulang pikiran kita. Maksudnya framing ulang apa saudaraku? Doain apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui perkara ini. Kok dia ngomong kayak gitu ya? Kok dia ambil keputusan seperti itu ya? Kok keadaan ini bisa terjadi ya? Nah ini perlu kita doakan. Tuhan, apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui, itu namanya reframing pikiran. Katakan, kalau kita kan pasti saudara pertama, setiap reaksi yang kita terima itu dimulai dengan daging. Tapi kita harus akhiri dengan roh.
pasti reaksi kita pasti daging dulu. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Kita gak mungkin lah bisa sehebat, kecuali Yesus langsung dari roh ke roh. Kita ini semua, setiap hal yang terjadi, refleks kita selalu daging. Gak apa-apa saudara, waktu refleks kita daging, hilang sukacita, langsung tundukin hati dan doa. Itu yang namanya reframing. Nah, supaya kita nanti akhirnya roh. Ya, saudara bisa nangkap di sini, amin. Nggak apa-apa kita koreksi, kok pelin-pelan sih? Ya iya. Jangan kita keras, ngotot, berpegang kepada pengertian, kebenaran sendiri salah. Lalu gengsi, ya enggak aku sekali ngomong, aku nggak mau cabut lagi omongan. Lah itu udah salah, udah sesat kamu. Maka kesombongan membuat kita, saudaraku, ya ini perspektif iman tuh terjadi kan lembut. Hati yang mudah bertobat. Ya, jadi kita bisa lihat, makanya kalau kita reframing apa yang Tuhan mau kerjakan, jadi kita percaya dengan apa? Karena kita ingin Roma 8 ayat 28 itu terjadi. Ini hasil reframing. Baca yuk sama-sama Roma 8, 28, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Kan hidup kita, kan kita mau mengasihi Tuhan. Hidup kita mau hidup sesuai dengan rencana Allah. Jadi apapun yang terjadi, saudara, bukan soal benar atau salah. Tapi respon kita adalah kita percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu harus ada di pikiran kita. Reframingnya ke situ. Yang ketiga adalah, F yang ketiga, pertama adalah apa? Filter. Kedua frame, ketiga apa? Fokus. Fokus pikiran dengan apa? Bersyukur. Ini bersyukur itu yang makanya saya bilang, bersyukur itu ciri keintiman kita sama Tuhan, ke dalam keintiman itu dengan bersyukur. Bersyukur itu dengan kita selalu melihat apa yang pernah Tuhan sudah buat di masa lalu. Apa yang orang itu, kebaikan apa yang orang itu pernah buat sama kita. Itu jadi akhirnya perspektif kita tuh perspektif yang benar. Terhadap orang itu, terhadap Tuhan, terhadap keadaan kita. Yang ngerti katakan amin. Tulis 3 hal yang patut disyukuri. Latihannya tiap hari. Terus saudara sekarang cara membentuk perspektif. Gimana caranya saudara? Itu disiplin tadi 3. Frame, reframe, fokus. Ya kan saudara ya. Yang pertama filter, reframe, fokus. Yang cara membentuk perspektif iman gimana? Pertama apa? Saudara, saya harus isi pikiran kita tiap hari dengan firman yang baru. Firman itu harus bisa ngubah tiap hari. Dikit demi dikit ya. Cara ngubah kan kalau dapat firman, saudara dengar menara doa online seperti ini. Kan pasti ada pikiran yang baru dari khotbah ini. Betul gak saudara? Katakan amin. Nah firman yang masuk. Berhenti sejenak, catat itu, doakan. Renungkan firman setiap hari. Ya, jadikan firman Tuhan sebagai lensa. Sebagai lensa nih kacamata. Ya. Karena kita percaya firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang pertama itu. Yang kedua adalah apa saudara? Bangun komunitas iman. Alkitab katakan apa? Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan, kita akan lebih tajam, lebih peka, lebih cerdas. Karena kita punya komunitas iman itu. Ya, suara teman rohani bisa menolong kita untuk melihat dari sisi Tuhan. Katakan amin. Jangan bantah kalau orang ngomong. Coba dengerin dulu. Ini jangan-jangan Tuhan nih bukain pikiran kita. Jadi banyak orang sekarang tuh pegang sama pengertiannya dia sendiri. Kalau yang beda sama dia langsung dia bantah, dia debat dan lain sebagainya. Coba izinkan Tuhan bisa berbicara lewat suara hati kita, lewat sahabat kita ini. Makanya kita bangun komunitas itu perlu kita denger gitu loh. Masukan atau cerita. Dia sedang cerita bukan untuk mau kasih feedback. Oh ini Tuhan yang ngomong nih. Yang ketiga adalah bangun gaya hidup. Ini bukan kebiasaan lagi bang. Target kita adalah kita tuh punya satu refleks atau gaya hidup. Doa, pujian, penyembahan dan hati yang apa? Bersyukur. Ya.
Karena kalau ini kita suka doa, muji, nyembah, dan itu bisa menggeser pandangan kita. Dari fokusnya kepada raksasa, pada dunia, pada diri sendiri, itu bisa fokusnya kepada siapa? Kepada raja di atas segala raja. Ya, yang keempat adalah hidup untuk mengasihi Tuhan dan melayani orang lain. Kasih kepada Tuhan dan melayani orang lain itu akan menumbuhkan dan memperluas perspektif iman. Yang apa? Dari aku ke mereka. Dari dunia kepada apa? Kekekalan. Katakan amin. Saudara berkati dengan pesan ini. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Kita siapkan diri makan perjamuan kudus, saudaraku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Kita doa ya saudara. Kita tanya yuk kepada diri kita, apa kita masih melihat realita kehidupan kita dengan lensa ketakutan, kemarahan, atau pakai lensa kebenaran firman Tuhan. Saya mengerti bahwa sebelum Tuhan mengubah keadaan kita, Tuhan terlebih dahulu akan membentuk perspektif iman di dalam diri kita. Bapa, dalam nama Yesus, ajarilah kami memandang hidup dengan perspektif iman. Kami bisa melihat peluang di balik setiap kesulitan masalah dalam hidup kami. Kami bisa melihat rencana yang baik di balik semua rintangan ini. Kami bisa melihat kemuliaan di balik setiap proses. Tuhan, penuhi pikiran kami dengan firman-Mu, agar damai sejahtera dan sukacita Kristus memerintah di hati dan pikiran kami. Tuhan, kami mau makan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalamnya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan adalah darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Yesus. Mari angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa
dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menciptakan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.